Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustika Sarila Tola, Stambuk A351-19058, kelas B, Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang presipitasi untuk memenuhi tugas mata kuliah hidrologi. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut. Apa itu presipitasi? Presipitasi adalah jatuhnya suatu air dari langit dalam berbagai bentuk. Semuanya terbentuk dari awan yang terangkat sekitar 8 hingga 16 km atau 4 hingga 11 mil di atas tanah di troposfer bumi. Presipitasi terjadi kapan saja atau semua bentuk partikel air jatuh dari atmosfer tingkat tinggi ini dan mencapai permukaan bumi. Kemudian ada jenis-jenis presipitasi. Yang pertama, hujan. Hujan adalah segala cairan yang turun dari awan di langit. Hujan digambarkan sebagai tetesan air 0,5 mm atau lebih besar. Kemudian yang kedua ada salju. Salju terjadi hampir setiap kali ada hujan. Namun salju sering mencair sebelum mencapai permukaan bumi. Ini adalah presipitasi dalam bentuk virga atau serpihan air es yang jatuh dari awan. Salju biasanya terlihat bersama dengan awan cirrus yang tinggi, tipis, dan lemah. Kemudian selanjutnya yaitu slit atau pilit es. Slit terbentuk ketika salju jatuh ke lapisan hangat, kemudian mencair menjadi hujan, dan kemudian tetesan hujan jatuh ke lapisan udara yang membeku yang cukup dingin untuk membekukan tetesan hujan menjadi pelet es. Selanjutnya yaitu hujan beku. Hujan beku terjadi ketika hujan turun selama di bawah kondisi atau suhu beku. Kemudian hujan es, yaitu bola besar dan benjolan es tidak teratur yang dari badai besar. Hujan es adalah presipitasi yang murni. Kemudian gerimis. Gerimis yaitu adalah hujan yang sangat ringan. Ini lebat dari kabut tetapi kurang dari hujan biasa. Kabut adalah kabut tipis dengan kondensasi di dekat tanah. Kemudian selanjutnya yaitu sun shower. Sun shower adalah acara presipitasi yang terdaftar saat hujan turun sementara matahari bersinar, atau biasa disebut hujan panas. Kemudian selanjutnya yaitu butir salju. Butir salju adalah butiran es putih yang sangat kecil dan buram. Kemudian debu intan. Debu intan adalah kristal es yang sangat kecil, biasanya terbentuk pada tingkat rendah dan pada suhu di bawah 30 derajat. Selanjutnya kita ke klasifikasi bentuk presipitasi. Klasifikasi bentuk presipitasi ada dua, yaitu presipitasi vertikal dan presipitasi horizontal. Presipitasi vertikal ada 5. Pertama hujan, kemudian yang kedua hujan gerimis, yang ketiga salju, yang keempat hujan batu es, yang kelima slit atau glaze. Kemudian presipitasi horizontal ada 4. Yang pertama es, kemudian kabut, dan yang ketiga embun beku, yang keempat adalah embun. Kemudian kita masuk pada bentuk-bentuk presipitasi. Yang pertama ada salju. Salju adalah bentuk presipitasi dari air beku yang biasanya berbentuk kristal heksagon, bercabang atau bintang. Kemudian yang kedua ada slit. Slit yaitu salju yang mencair atau campuran dari hujan dan salju. Kemudian yang tiga yaitu glaze atau hujan beku, yaitu bentuk presipitasi yang terjadi apabila lapisan udara yang dingin dan membeku waktu mencapai tanah. Kemudian yang keempat ada hailstone atau hujan es, yaitu presipitasi dalam bentuk bongkahan-bongkahan es berdiameter 5-50 mm. Kemudian yang kelima ada orogenimis, presipitasi bentuk cair dengan butiran sangat kecil dan hampir seragam. Kemudian yang keenam yaitu dew atau embun,
yaitu presipitasi terbentuk secara langsung dengan kondensasi yang terjadi di permukaan bumi. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi presipitasi. Ada 4, yaitu kelembapan udara, energi matahari, angin, dan suhu udara. Yang pertama, kelembapan udara. Salah satu fungsi utama kelembapan udara adalah sebagai lapisan pelindung permukaan bumi. Kelembapan udara dapat menurunkan suhu dengan cara menyerap atau memantulkan sekurang-kurangnya setengah radiasi matahari gelombang panjang dari permukaan bumi pada waktu siang dan malam hari. Sejalan dengan meningkatnya suhu udara, meningkat pula kapasitas udara dalam menampung uap air. Sebaliknya, ketika udara bertambah dingin, gumpalan awan menjadi bertambah besar dan pada gilirannya akan jatuh sebagai air hujan. Yang kedua yaitu energi matahari. Energi matahari sangat mempengaruhi terjadinya iklim. Pada umumnya, besarnya energi matahari yang mencapai permukaan bumi adalah 0,5 langley per menit. Namun demikian, besar energi matahari bersih yang diterima permukaan bumi bervariasi tergantung pada letak permukaan bumi. Adanya perbedaan keadaan geografis tersebut mendorong terjadinya gerakan udara di atmosfer dan demikian juga berfungsi dalam penyebaran energi matahari. Kemudian yang selanjutnya yaitu angin. Angin adalah gerakan massa udara, yaitu gerakan atmosfer atau udara nisbi terhadap permukaan bumi. Parameter tentang angin yang biasanya dikaji adalah arah dan kecepatan angin. Kecepatan angin penting karena dapat menentukan besarnya kehilangan air melalui proses evapotranspirasi dan mempengaruhi kejadian-kejadian hujan. Untuk terjadinya hujan diperlukan adanya gerakan udara lembab yang berlangsung terus-menerus. Dalam satu hari, kecepatan dan arah angin dapat berubah-ubah. Perubahan ini seringkali disebabkan oleh adanya beda suhu antara daratan dan lautan. Adanya perbedaan suhu tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan arah angin. Proses kehilangan panas oleh adanya padang pasir, daerah beraspal, dan daerah dengan banyak bangunan juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan arah angin antara dua tempat yang tekanan atmosfernya berbeda. Ada gaya yang arahnya dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Kemudian suhu udara. Suhu udara mempengaruhi besarnya curah hujan, laju evaporasi, faktor yang dapat memperkirakan dan menjelaskan kejadian dan penyebaran air di muka bumi. Kemudian kita lanjut pada tipe-tipe proses terjadinya presipitasi. Ada 3, yang pertama presipitasi siklonik, kemudian presipitasi konvektif, dan presipitasi orografik. Presipitasi siklonik yaitu terjadi akibat naiknya udara yang dipusatkan ke arah tekanan rendah. Berdasarkan pendinginannya dibedakan menjadi 2, yaitu non-frontal siklonik dan frontal siklonik. Kemudian yang kedua yaitu presipitasi konvektif. Terjadi karena udara panas naik ke lapisan udara yang letaknya lebih tinggi dan dingin. Kemudian yang ketiga yaitu presipitasi orografik, yaitu terjadi akibat naiknya udara yang disebabkan oleh rintangan sebuah pegunungan. Sekian video dari saya, mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.